Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman, dulur-dulur, batur-batur yang lagi nonton video ini. Dan di video ini saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang berasal dari keresahan saya sendiri. Mau tahu bagaimana ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Skuy! Kebandelan. Mungkin bagi sebagian laki-laki atau mungkin seluruh laki-laki yang ada di dunia ini, bandel itu emang erat kaitannya sama laki-laki. Entah mungkin karena tuntutan pekerjaan atau mungkin masalah di dalam hidupnya atau mungkin emang pengen bandel aja. Dan pokoknya biasanya bandel itu karena mungkin banyak keresahan gitu. Tapi kenapa orang banyak yang bandel? Karena saya jadi ingat dari kata-kata seorang penyiar radio yang pernah jadi penyiar radio. Terus akhirnya dia sekarang bikin YouTube, dan nama YouTube-nya itu nanti bisa dicek sendiri, yaitu Gofar Hilman. Dan pada saat Gofar Hilman lagi curhat sama idola saya yang kedua, namanya Uus, seorang stand up komedian. Jadi di kontennya Bang Uus atau mungkin di kontennya Om Gofar pernah ngomong kayak gini. Kenapa orang-orang itu banyak yang bandel ya? Terutama laki-laki lah. Karena bandel itu sendiri sebenarnya artinya itu dia itu punya kebiasaan gitu. Mungkin dia jenuh lah sama kebiasaannya itu, yang monoton, yang begitu-begitu aja gitu. Nah makanya orang itu tuh kayak keluar dari zona nyamannya dia gitu, keluar dari kebiasaannya dia untuk menuju ke kebiasaan baru. Tapi kebiasaan barunya nih biasanya tuh tanda kutipnya negatif gitu. Dan orang-orang biasanya atau laki-laki lah ya, banyaknya yang bandel itu kan laki-laki ya kan. Emang biasanya bandel itu faktornya banyak. Yang pertama stres, terus tekanan batin, terus pada saat bekerja nih untuk laki-laki dewasa nih ya, untuk bekerja itu tekanannya banyak banget dari bosnya. Terus dia pusing, akhirnya mencari pelarian, dan akhirnya pelariannya itu yang disebut bandel. Tapi banyak hal yang saya rasain waktu pas saya habis bandel nih, waktu zaman saya beberapa tahun yang lalu lah, dari zaman saya SMP sampai sekarang umur saya 21 tahun ini, banyak banget gitu. Saya juga belajar juga dari bandel-bandel ini. Yang pertama, banyak orang yang ngomong kan, kenapa kok nggak boleh gitu nonton video porno gitu. Soalnya kalau kamu nonton video porno, yang pertama dosa dalam agama Islam ya. Dosa itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu bisa melampiaskannya kepada orang atau pada wanita gitu. Dan yang ketiga, karena banyak kasus juga sih orang yang memperkosa orang tuanya sendiri gitu, atau yang memperkosa wanita di bawah umur, atau mungkin dia memperkosa mungkin ya sejenis juga. Ya itu mah emang banyak sih faktornya. Yang pertama emang karena dia nafsu aja mungkin, atau mungkin dia dulunya udah pernah sayang sama cewek tapi selalu disakitin, makanya dia cari pelampiasan. Ya pelampiasannya ya itu mungkin emang karena dasarnya dianya aja kali yang bajingan gitu. Emang kalau
kalau saya pernah ngedenger bahasa gaul itu sagapung gitu, sangenya nggak ketampung gitu. Itu orang-orang kayak gitu tuh orang-orang goblok tuh, bener aja. Tapi sepengalaman saya hidup ya, dari umur 6 dari SD sampai sekarang saya umur 21 tahun ini, saya tuh banyak belajar gitu. Kenapa sih gitu? Orang itu nggak boleh nonton video porno, dan emang bener aja sih. Setelah saya ngerasain sendiri, efeknya bener-bener nggak enak banget. Yang pertama, yang pertama nih, kepala cepat pusing. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bakal nantinya kecanduan gitu. Dan yang ketiga, ya ini sih hal yang paling buruknya, melampiaskannya kepada orang lain. Tapi untungnya saya cuma sampai nomor 2 ini doang sih. Ya mau masuk ke tahap hampir kecanduan lah gitu. Tapi ya saya sendiri di sini bisa berhenti itu karena ya satu, karena saya emang pengen keluar aja gitu, emang gak kuat. Aduh, saya lama-lama nonton video porno, pusing ya. Rezeki nggak kunjung datang, apa mungkin saya berdosa atau gimana? Ya udah, akhirnya saya berhenti. Dan mungkin ya kunci untuk berhenti dari menonton video porno itu cukup mudah sebenarnya mah. Tapi mungkin mudah dikatakan, tapi susah untuk dilakukan. Dan sepengalaman saya nih ya kan, kalau kita pengen berhenti dari video porno itu ya ngelakuin hal-hal positif aja. Kayak olahraga, main, ngobrol, terus bergaul, terus apa lagi ya, melakukan hal-hal positif lah. Sama satu hal yang paling penting nih, beribadah. Coba kalau misalnya kamu nanti lagi ini nih kecanduan nonton video porno nih, untuk orang-orang yang lagi nonton konten ini ya, cobain deh. Kalian mau beragama Muslim, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, coba deh kalian rajin-rajin untuk beribadah. Saya yakin, saya jamin, pasti kalian bisa berhenti dari kebiasaan Anda yang selalu nonton video porno itu. Dan maaf tadi sendawa. Dan untuk bandel saya, itu bandel saya yang pertama ya. Untuk bandel saya yang kedua itu saya pernah merokok ngumpet-ngumpet. Saya itu pertama kali merokok itu di usia kelas 5 SD lah. Berarti umur berapa tuh? Umur 10, umur 11 tahun ya. Saya pertama kali ngerokok tuh. Terus saya itu akhirnya sempat berhenti dari merokok itu ya, karena emang saya waktu itu emang gak kuat aja gitu merokok gitu. Ya karena saya gak kuat itu akhirnya berhenti, karena saya tahu gitu, rokok itu emang gak baik sebenarnya tuh. Cuman kan ya namanya laki-laki ya gitu, tekanan hidupnya banyak, stres pun pasti ada. Terus ya mungkin karena pergaulan juga, ya saya waktu pas lulus sekolah tuh akhirnya gara-gara ngumpul akhirnya nyoba-nyoba lagi lah. Tapi nyoba-nyoba juga gak banyak sih, karena saya udah tahu batasannya sampai mana gitu ya. Paling 1 batang, sut, kelar. Habis itu lagi ngumpul lagi 1 batang ya kan. Cuma ngerokok 1 batang, sut, habis matiin, ngobrol lagi. Gitu. Dan sebenarnya sih ya, kalau kita pengen menjauhi dari rokok ya, ini bukan saya menggurui atau apa. Dari pengalaman saya, mungkin kalian harus meniatkan dari diri kalian sendiri bahwasanya saya pengen berhenti merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalian harus banyak-banyak olahraga. Atau mungkin nih, untuk kalian yang udah candu sama rokok, kalian kan harus rokok itu kan halnya negatif.
Jadi kalian harus selingi juga sama hal yang positif gitu. Contohnya kalau kalian merokok, ya kalian juga harus imbangi dengan olahraga, dengan ibadah, dengan bekerja yang giat gitu. Jadi supaya satu kesalahan ini bisa ditutupin sama 4 kebenaran yang lain. Gitu. Itu sepengalaman saya ya. Terus saya itu pernah bandel apalagi ya? Udah sih kayaknya. Nonton video porno sama ngerokok doang. Udah cuman itu. Dan pesan saya nih untuk para kalian yang mungkin lagi ngerasa bandelnya, mungkin ada yang relate sama bandelnya saya, ya kalian ambil hikmahnya aja gitu dari kisah-kisah bandel kalian itu, karena kan kita nggak tahu nih masa depan kita kayak gimana. Mungkin hari ini kita bandel, tapi kan nggak tahu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10 tahun ke depan kita kayak gimana. Karena lebih baik kita itu mantan penjahat daripada kita mantan seorang ustadz. Lebih baik kita pernah bandel daripada bandelnya terlambat. Karena kalau bandelnya terlambat itu waduh, bahaya. Tapi kalau orang udah pernah bandel kan, kalau diajak bandel lagi dia udah tahu. Oh iya, saya dulu pernah begini nih, dan efek ke tubuh saya juga begini gitu. Makanya saya udah enggak lah gitu. Dan mungkin cuma sampai situ aja sih cerita yang dari keresahan saya sendiri yang pengen saya sampaikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa termotivasi lah buat berhenti gitu. Jangan melakukan kebandelan-kebandelan itu lagi. Dan itu aja pokoknya pesan dari saya buat kalian semua yang lagi nonton konten ini. Selama kalian berbuat bandel, tolonglah, sebandel-bandelnya orang pasti tahulah di mana batasannya gitu. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang di luar batas. Dan saya yakin pasti dalam bandel-bandel itu pasti ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Demikian video atau cerita curhatan saya di konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau gitu saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, matur nuwun wis kedalang channel kita. Engko kepandak maning ya. Skuy.